Oh iya, nah ini yang terakhir. Nah ini yang dahsyat, ini yang paling dahsyat. Ya. Di antara cita-cita yang paling dahsyat ini, terakhir ini sebagai penutup khatimah. Anna mar'atan kharajat min baitiha, ada seorang perempuan dikala dia mendengar kabar berita kalau di mana Rasulullah ingin berdakwah, pasti dia akan samperin, menghampiri. Ngapain? Litasmi'a kalaman Nabi, dia ingin mendengar sekali ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sahabah dikala beliau berdakwah di depan para sahabatnya, ngaji mungkin bahasanya, radhiyallahu anhum ajmaina. Faraha rajul, di perjalanan dia melihat seorang laki-laki paprok, syab, laki-laki anak muda, single parent. Faqala laha, maka berkata si laki-laki kepada ini perempuan. Jadi si perempuan ini salah satu perempuan yang luar biasa dahsyatnya. Selalu berdetak cintanya kepada Rasulullah SAW, tiada berhenti. Sehingga dia ingin sekali mendengar ucapan-ucapan dari kekasihnya yang begitu suci, yang begitu luar biasa manisnya, lebih daripada manisnya madu. Ya urmata bena, ya urmat, ya hurmata, ya urmata, aina qasduki, wahai perempuan, mau kemana dikau? Faqalat, dijawab si perempuan, ana ka sidatun Nabi, saya ingin menuju kepada Nabi, saya ingin menghadiri Nabi, lagi ada acara dakwah di daerah Anoh. Maka itu si laki-laki tersebut aneh. Mungkin ini si laki-laki juga bahasanya, yang benar di perempuan jalan sendiri aja, pengen ke Rasulullah, ingin mendengarkan dakwanya. Ajlis indah, saya ajlisu, saya pengen duduk indahu, dekat dengan Nabi, wa asma'u, dan saya ingin mendengar kalamul malih, ucapan-ucapan yang keluar daripada mulut seorang kekasih yang begitu indah dan yang begitu manis, melebihi daripada manisnya apa yang ada di alam dunia ini. Ucapan-ucapan yang begitu menyejukkan hati dari segala apapun yang bisa menyejukkan hatiku. Wahai pemuda, begitu jawabnya. Faqala laha, berarti si pemuda kan punya pikiran, berarti ini perempuan dahsyat cintanya, tapi takutnya dia bohong ini. Maka si laki-laki tersebut entah bercanda entah serius, dia berkata, faqala laha, berkata si syab, hal tuhibbi nahu, jangan-jangan apakah engkau benar-benar cinta sama Rasulullah? Apa jawab si perempuan tanpa neko-neko? Naam, ya. Maka faqala laha bihaqqi ubbi alaiki, kalau memang benar-benar kau cinta sama Nabi, jadi si laki-laki membawa atas nama cinta kepada Nabi. Irfa'i niqabak, buka niqabmu, kan pakai niqab, suruh buka niqabnya. Hatta anzura wajhaka, supaya aku bisa melihat wajahmu. Fala mahala fa bi ubbin Nabi, dikala si perempuan mendengar memerintah kepada si perempuan tersebut dengan sumpah atas cinta Nabi, maka apa kata si perempuan? Kasafat lau an wajiha faraha. Jadi si perempuan tanpa ragu seketika juga refleks dengan rasa cinta kepada Nabi, karena mendengar dengan membawa nama sumpah cinta Nabi, dibuka itu nikopnya. Jadi si laki-laki perahu bisa melihat itu si perempuan wajahnya. Summa innaha lamma raja'at, setelah berlalu selesai acara mendengar dakwah Rasulullah, si perempuan pulang ke rumah. Nah, di situ dia bertemu akbarat jaujaha, ceritakanlah kisah dia tadi di perjalanan menuju ingin mendengar dakwah Rasulullah. Dia ceritakan kepada suaminya bima jaralaha, apa yang telah terjadi pada dirinya tadi di jalanan, ketemu si laki-laki begini. Falamma sami'a jaujuha, dikala si suaminya mendengar cerita si perempuan tersebut, walaku kalama tagara khatar, maka di hati tersebut ada timbul kecurigaan, jangan-jangan kenapa bohong dia cerita.
Kalau memang dia melakukan itu karena dasar sumpah cinta kepada Nabi, gue pengen tahu nih, begitu istilahnya si laki-lakinya, si suaminya ini. Wa qala fi nafsi, maka si laki-laki tersebut dalam hatinya berkata seperti itu. Dalam hatinya berkata, la buddha min an a'lama sidqaha, gue pengen tahu benar apa jujur, min kadbiha, daripada kebohongannya. Kira-kira dia bohong apa benar nih melakukan ini demi cinta kepada Nabi. Lartaha minha, supaya tenang hatinya. Jadi kan tadi kan timbul kecurigaan, keraguan, kebimbangan berapa bohong, supaya gue tenang. Begitu maksudnya. Maka wala buddha min tahiluha, maka saya akan mencoba, saya akan tes amtanihanaha, saya ingin mencoba tes bener apa enggak nih omongannya. Pertama, fa'auqadalah tanuran, dinyalakan api tanur. Tanur itu tempat buat memanggang roti. Dulu itu bikinnya kayak apa, tempat masak itu cuman gede tempatnya, ada pintunya, ada lubang yang masuk ke dalam, itu pembakaran seperti itu. Dinyalakan itu tanur. Wa huwa mahalladhi yu'maru fil khubza, itu untuk pembakaran roti ala hadil jurrah, yang bentuknya seperti jurrah. Wa sabar alaihi, sampai apinya membesar, sampai apinya membesar. Lihaibihi, summa qala laha, baru si laki-laki suaminya ngomong sama si perempuannya, biakin Nabi, demi sumpah hak cintamu kepada Nabi, udkhuli tanur, masuklah kau ke dalam tanur yang udah disiapin itu. Falama alafa, biakin Nabi, dikala suaminya berkata dengan atas nama sumpah cinta kepada Nabi, alqat nafsa, tanpa ragu dia masukkan tubuhnya ke dalam tanur tersebut. Refleks bahasanya, karena dengan atas nama sumpah cinta Nabi. Wahawanat diruha, gampang sekali, kayaknya mudah sekali dia masuk begitu, tanpa ada basa-basi lagi. Kalau udah bawa-bawa cinta Nabi, likaunya shadiqatan, barulah di sini dia jujur. Benar berarti si perempuan ini ngabatin Nabi, begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dasar si laki nyoba-nyoba tapi ekstrim cara nyobanya, kayak orang pengen matiin aja. Maka pala marah jauh-jauh, dikala dia lihat istrinya masuk ke dalam tanur, waqat fi tanur waqat tasyabbihi, maka hazana, nyesel yang ada, saya binat-batunya mati begitu istilahnya. Wa alima anna shadiqatan, barulah sini si laki, wa alima, barulah si suaminya tahu kalau istrinya ini jujur biqoliha, apa yang dia ucapkan, yaitu tentang rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Maka si laki-laki tersebut pergi kepada Nabi. Padahaba ar-rajul ila Nabi, dia pergi kepada Nabi untuk ngapain? Wa akhbaruhu, mengadukan apa yang telah terjadi, bima jara li zawjatihi, apa yang telah terjadi kepada istrinya. Faqala lahu Nabi, maka Nabi berkata kepada perempuan tersebut, kepada suami tersebut tanpa panjang lebar, irji, balik kau ke rumah. Wakshif, kalau kita mah tuh apinya di ini, dipinggir-pinggirin, anha tanur, bersihin itu apinya. Wa faraja wa kasyafa anha, setelah dia lakukan apa yang diperintah Nabi, bahwa jada salimatan, dia melihat istrinya selamat, enggak ngapa-ngapa, kebakar kagak, kali gimana-gimana enggak. Waqad ballaha, bahkan yang ada waqad balal arok, jadi kayak tuh si perempuan basah karena keringat, mungkin terlalu hangat kali di dalam itu. Iya, seperti kayak perempuan lagi masak di dapur. Iya, berhadap-hadapan dengan kompor yang panas. Seperti itu aja. Wa huwa muqtasil bil mail har, seakan-akan dia mandi dengan air yang hangat. Apa kisah dari sini? Ceritanya cuma begitu doang. Ini mengisahkan cinta dahsyatnya seorang perempuan, dahsyatnya cinta yang namanya atas nama cinta kepada Nabi itu dahsyatnya seperti ini. Oke, sedikit sebagai penutup. Ini udah beres masalahnya. Masalah daripada rasa cinta kepada Rasulullah, kita akan beribrah kepada satu sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar, khalifah yang kedua. Ada hadis yang mengatakan la yakmulu imanu illa bikamaliha, tidaklah sempurna seorang iman
orang mukmin, orang muslim imannya nggak bakal sempurna ila bikamaliha, kecuali dengan kamalnya, yaitu dengan sempurnanya dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis waqala Umar radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Umar begini, ini dari Abdullah bin Hisham, sedang kumpul-kumpul dengan Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Hisham, dia kunna ma'an Nabi, kami ngeriung dengan Nabi. Waqala Umar, dikala gitu huwa akhidun biadil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lagi ngeriung ngumpul-ngumpul dengan Nabi, dengan para sahabat. Rasulullah megang tangan Sayyidina Umar, dipegang tangan Sayyidina Umar kayak nuntun. Di situ Sayyidina Umar curhat sama Nabi. Apa kata Sayyidina Umar? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ketahuilah la anta aba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ketahuilah wahai Rasulullah, aku mencintaimu itu melebihi dari semua kecuali nyawaku. Jadi aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi dari apa yang aku cintai di alam dunia ini, anak-anakku, orang tuaku, harta bandaku, kecuali diriku ya Allah. Memegang kekuasaan kepada diriku, hatta aku na'aba ilaika min nafsik. Kalau kau ingin mendapatkan cintaku, maka cintailah aku melebihi daripada nyawamu sendiri. Melebihi cintamu kepada nyawamu sendiri. Oke, sekarang kita ngambil pelajarannya. Dari situ langsung Sayyidina Umar berkata, fainal ana, wahai Rasulullah, saya ikrar wallahi demi Allah, la anta abu ilayya min nafsi, aku mencintaimu melebihi daripada nyawaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Rasulullah menjawab, al ana ya Umar, sekarang baru kau disebut orang yang imannya sempurna. Sekarang kita pengen kenal siapa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu az-zahid, mujahadah, seseorang yang zuhud luar biasa. Di sini dikatakan wasabirun, orang yang begitu penyabar. Bahkan dia itu qaimun fil lail, ibadah setiap malam. Shaimun fil nahar, dan siang harinya beliau itu suka puasa. Khalifah yang begitu zuhud, khalifah yang begitu mujahid, khalifah yang begitu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di sini menjelaskannya? Karena mendengarkan masalah ini, lakinnau imanu lam yakbul. Aneh, iman Sayyidina Umar enggak sempurna. Iman Sayyidina Umar enggak sempurna. Yang kita tahu ibadahnya luar biasa, zuhudnya luar biasa, tapi layak mulu enggak sempurna imannya Sayyidina Umar. Mendengar daripada hadis Nabi, walladzi biyadi nafsi atakuna aba ilaika min nafsik. Kalau kau ingin mendapatkan kesempurnaan cintaku, maka cintailah aku melebihi dari segala-galanya, bahkan nyawamu sekalipun. Setelah mendengar itu, barulah Sayyidina Umar berikrar tadi, ila ba'da ikmali hubbil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah sempurna imannya Sayyidina Umar dikala dia berikrar, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada nyawaku. Baru kata Rasulullah, al-ana ya Umar, sekarang baru imanmu sempurna. Jelas berarti dari pelajaran ini, dari hal ini, ya, sehebat apapun kau punya amal ibadah, sehebat apapun kau punya ilmu luas bagaikan Nusantara, sehebat apapun kau punya aurat setinggi apapun, ingat, tanpa mahabbah kepada Nabi la yakmul imanu, belum termasuk iman yang sempurna. Berarti dari sini kita mengambil pelajaran, tidak ada yang lebih berharga kecuali mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita bertanya, kenapa Rasulullah pernah berkata sahabatku adalah umat muslim yang paling hebat daripada umat muslim yang akan datang. Kenapa coba? Kenapa para sahabat? Wa minal maklum lada ahli sunnah wal jamaah. Maka dari itu ahli sunnah wal jamaah salafun soleh bersepakat apa? Anna amatas sahabah, bahwasanya seluruhnya para sahabat Rasulullah SAW afdal, mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Kenapa? Baik secara amal ataupun secara ittiba'nya. Kenapa beliau mendapatkan itu? Dan walam yanal rutbatas sahabah, belum ada manusia yang bisa mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh para sahabat, derajat yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta para sahabat tiada tandingannya daripada cinta-cinta umat-umat yang akan datang. Jadi pantas kalau sahabat disebut manusia paling mulia,
umat yang paling mulia dari antara umat-umat Rasulullah, karena dilihat daripada mahabbahnya kepada Rasulullah begitu luar biasa dan dahsyatnya. Mungkin kita kenal Sayyidina Abu Bakar, begitu beliau menghabiskan segala harta kekayaannya dan tiada disisakan untuk anak-anaknya sebagai warisan, dihibahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal Sayyidina Umar, beliau nggak mau mendengar Rasulullah sakit sedikit pun. Siapapun yang menyakiti Rasulullah, jangankan Rasulullah ditabok, dicubit aja, itu orang yang nyubit dicari sampai ujung dunia pasti akan dibunuh oleh Sayyidina Umar. Saking cintanya kepada Rasulullah, beliau nggak ridho kalau Rasulullah sakit ataupun cedera. Dahsyat cintanya para sahabat, saking dahsyatnya tidak ada yang mendapatkan derajat begitu dahsyatnya cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya, mari kita tanamkan benih-benih cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Caranya, kalau kita bertambah-tambah cinta kepada Rasulullah, maka akan tambah-tambah makrifat kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sering mendengar hidup itu kadang-kadang ada waktunya kita bete, apalah ibadah itu kadang-kadang kurang semangat. Dikala kita pengen ibadah, tumbuh kesemangatan, jangan kau lihat ibadahnya, tapi lihat siapa yang ngajaknya. Siapa yang ngajak? Rasulullah. Dikala kita pengen ngaji, tubuh kita bete, males, maka dikala kita hilangkan itu semua, jangan dilihat pengajiannya, jangan dilihat siapa yang ngaji, jangan dilihat apa yang diaji, tapi lihat siapa yang merintah ngaji, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lakukanlah hal semua itu demi cinta kepada Rasulullah, demi cinta kepada Rasulullah. Sebab tadi jelas tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa mencintai Nabi melebihi dari segala-galanya, orang tuanya, anak-anaknya, harta bandanya, bahkan nyawanya sekalipun. Kalau itu sudah menandingi cinta Rasulullah, cinta Rasul di atas segala-galanya, barulah dia akmalul iman, termasuk orang-orang yang sempurna keimanannya. Nah, kalau orang sudah imannya sempurna, maka akan tambah-tambah marifat kepada Nabi. Dan kalau sudah tambah-tambah marifat kepada Nabi, maka natijahnya, yuntijunya, artinya buahnya adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, bullshit orang kalau ngaku cinta kepada Allah tapi tanpa melalui pintu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya kayak gini. Gitu. Jadi intinya mahabbah kepada Allah itu bohong. Kalau orang mencintai Allah, mendapatkan mahabbah Allah tanpa melewati pintu, yaitu mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas dalam hadis ini, jelas dalam keterangan ini, Sayyidina Umar yang begitu zuhud, yang begitu mujahadah, muraqabah, musyahadah. Tidak ada yang lebih sempurna daripada keibadah manusia sekarang daripada Sayyidina Umar. Namun Sayyidina Umar enggak sempurna keimanannya. Dikala sempurna, dikala beliau sudah mengikrarkan dirinya mencintai Rasulullah lebih daripada nyawanya sekalipun. Berarti kita cuma satu kalau ingin mendapatkan sa'adah di dunia dan sa'adah di akhirah. Gapailah cinta Rasulullah. Tumbuhkan bini-bini cinta kepada Rasulullah. Sebab hanya itulah pintu yang menghantarkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbatullah bimahabbatin Nabi. Cuma itu satu-satunya pintu. Jadi bohong tadi kalau ada orang mahabbah kepada Allah tanpa melalui mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ittiba itu ibarat pepohonan yang tidak akan berbuah kalau pohonnya itu tanpa ditanam di atas tanah mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak ittiba? Ittiba itu berarti orang yang mengikuti laku lampah daripada Rasulullah, orang yang benar-benar menyunah kepada Rasulullah. Itu nggak bakal terrealisasi tanpa dia tanam itu yang namanya ittiba di tanah mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau sudah sempurna ittiba kita kepada Rasulullah, baru akan yuntiju natijahnya, kesimpulannya dia akan mendapat hubullah, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin kita sering dengar doa, yaitu Allahumma inna as'aluka kamalal mutabah lahu dayan wa batinan ya arhamar rahimin. Ya Allah, saya meminta kesempurnaan ittiba kepada Nabi, sempurnanya ittiba kepada Nabi dengan secara dohir maupun batin ya arhamar rahimin. Dan ittiba itu nggak bakal terjadi kesempurnaan tanpa kita mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiada arti amalan ibadah sebesar apapun yang kau miliki itu nggak menjamin kesempurnaan imanmu, nggak menjamin kesempurnaan iktikadmu kepada Allah, kecuali melalui mahabbah. Itulah yang menjadikan penyempurna daripada segala-galanya, dan itulah nikmat, titik nikmatnya kita kepada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para wali itu intinya mereka mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah sebab melalui pintu mahabbah kepada Rasulullah. Mungkin kita nggak kenal Sayyidina Umar, saya nggak kenal Sayyidina Umar mukanya kayak siapa, orangnya kayak mana, oke. Mungkin sekarang yang kita kenal Mbah Mun Juber, pasti semuanya kenal, saya yakin. Pertanyaannya, kenapa beliau pas ke Mekah meninggal dimakamkan di Baqi? Kenapa coba? Padahal ilmu itu nggak menjamin manusia bahagia, harta nggak menjamin manusia bahagia, jabatan nggak menjamin manusia bahagia. Mbak Mun bisa dimakamkan di Baqi, tempat lokasi di mana para istri Rasulullah dimakamkan. Ini sangat luar biasa dan nggak sembarang orang bisa dimakamkan di sana. Jawabannya simpel, cuma satu, mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena ilmunya, bukan, tapi karena mahabbahnya yang luar biasa. Bangun praktekkan semua itu dengan secara apa? Dia menghormati dan memuliakan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas berarti jawabannya. Mungkin kita akan bertanya lagi, kenapa Nabi Nuh tidak mati dimakan ikan hiu? Kenapa Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud 40 malam 40 hari enggak hangus? Jawabannya simpel. Kalau beliau bukan adanya mahabbah, adanya nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan manusia setelah Rasulullah kemari cuma satu penyelamatnya, adanya mahabbah, binih-binih cinta kepada Rasulullah. Kalau orang terdahulu sebelum Rasulullah ada cahayanya Rasulullah, dan kalau orang terbelakang kembali setelah Rasulullah adanya mahabbah kepada Rasulullah. Cuma dua cara ini yang kita dapatkan, daripada salah satunya itu tanamkan mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikala kita melakukan hal sesuatu apapun yang berbentuk ibadah, jangan lihat ibadahnya, lihat siapa yang mengajak, lihat siapa yang menyuruh kita melakukan itu. Pandanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apapun yang kita lakukan enak, nyaman, damai, dan hilang itu yang namanya sifat bete, bosan, dan sebagainya. Coba sekali-kali kita ngelakuin ibadah, lihat Rasulullah. Yang kita lihat Rasulullah. Jangan lihat kiainya, jangan lihat ulamanya, jangan lihat ilmunya, jangan lihat segala-galanya, tapi lihat Rasulullah. Kalau sudah mandang Rasulullah, semuanya akan kalah. Tiada hati itu semua, tak peduli itu siapapun orangnya. Kalau sudah mandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita tanamkan mahabbah kita, bini-bini cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apapun yang disuruh dan diperintah, kita niatkan situ di mahabbatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada rasa cinta yang mengalahi rasa cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau mereka mendapatkan gelar umat yang terbaik daripada umatnya Rasulullah. Bukan ibadahnya, bukan keimanannya, tapi mahabbahnya yang dilihat. Sayyidina Umar tadi kita tahu siapa orang juhud, sama orang juhud luar biasa. Orang juhud orang yang anti dunia. Bayangin coba khalifah itu. Nah, selesailah masalah kita di sini, ditutup dengan apa intisarinya? Dia menanamkan binih-binih cinta kita kepada Rasulullah, baik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Cintailah Rasulullah. Pada dasarnya manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Ada keterangannya dalam syarah Umdah, syarah yaitu Qasidah Burdah. Di situ ada keterangannya, ada yang mengatakan apa? Bahwasanya kebahagiaan manusia itu dijadikan karena adanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang menghantarkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Hubbullah hubbun nabi, mencintai Allah cirinya adalah mencintai nabi. Itu maksudnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tanjila bi min jamil hawari wa afat rabbana bi ajmil hajat wa tutahhirna bi ajmil sayyid wa tarfa'na bi indaka ila darajat. Amin. Wa tubaligna bi azwajina min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma aslihna wa aslih ahlana wa dhurriyyatana wa jami'al muslimina wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka ta'ala ayyamun alaina bi ridwanil akbar wa bi ni'matis sabiqah wa bi dhalika tatimmu sa'ada walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu sa'ada wa bi fadlihi naqulu jannat wa salatu wassalamu ala sayyidis salat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zawjat ma damatil ardu was samawati wal ardu wahdahu la syarika lahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim wa ni'mal wakeel. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa talamana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarr wa ahli al-khayr. Allahumma qinna bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa qinna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ta'alina wa ta'alina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa taqina manasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tanzil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mu'allif qaddama hadzal kitab bi'anil malikil jalil bi waqti duha nahar al-ahadi fi sabi' wa 20 min syahrillah al-muharram sanata 1290. Jadi ini kitab tamat dikarang oleh pengarangnya, yaitu dengan tentunya semua hakikat adalah Allah yang membuat, bukan kita, karena kita mah bodoh semua juga. Wa ma utitu bil ilmi la qalila bi waqti duha, itu tepat pada pagi hari. Kapan? Itu siang pada tanggal 1 hari ke-1 bisa biwasrina, yaitu tanggal 27 daripada bulan Muharram tahun 1274 wa arba'i wa tis'ina. Ada Yadil Hakir dengan apa wasilah tangannya Al-Hakir Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali tawallahu alaihim, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Amin. Sekali lagi mohon maaf segala apa yang umpama saya utarakan ada kesalahan atau ada cacat atau ada lainnya, mohon maklum, mohon khotbah wa nisyan, itu hakikat manusia. Yang sempurna kita kembalikan ke Allah, kelemahan kita kembalikan ke pribadi saya. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan semua berkah, amin amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, sekali lagi ya, intinya dari pengajian kita ini, karena tadi tutup dengan mahabbah, maka tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah Rasulullah melebihi dari segala apa yang kau cintai di alam dunia. Orang tuamu, anak-anakmu, istri-istrimu, seluruhnya keluargamu, bahkan wanasi ajmain, dan semua manusia. Cintai Rasul, bahkan hatta nafsik, bahkan nyawamu sekalipun. Murah harganya kalau buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.